Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih hadir atau masih bisa berjumpa kembali dalam mapel produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas multimedia. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagaimana prosedur pengawasan produk, kemudian jenis pengawasan produk, dan tahap pada pengemasan tahap pada jenis-jenis pengawasan produk dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan produk kita. Pada prosedur pengawasan itu kita harus betul-betul mengawasi produk kita, karena ini hal yang sangat klasial atau sangat karena produk ini langsung pada konsumen. Jadi mutu dan kerusakan satu barang itu dibuat oleh satu proses pembuatan yang disebut dengan bentuk dan mutu barangnya. Jadi kalau jelek pengawasan atau mutu barang itu, maka terdampak pula pada perusahaan kita atau jasa kita. Jadi harus standar, efisiensi, dan reliability. Harus standar sesuai dengan standarnya dan harus efisien dan reliability. Prosesnya harus dikontrol. Kemudian kedua itu mencegah terjadi kerusakan barang dan produk. Pencegahan itu sangat sederhana, yang kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. Jadi sebelum terjadi kerusakan itu harus dicek dulu ya, atau sebelum dikirim atau sebelum perjualbelikan. Selanjutnya, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini ya, rusak maupun itu harus higienis ya, karena yang berdampak pada produk itu adalah kurangnya kebersihan atau bentuk pada produk itu sendiri akan terlihat tidak bagus ya, atau tidak yakin customer terhadap kebersihan akan wabah penyakit itu ya, ada virus, sehingga harus di certification, dicek. Dan yang terakhir yaitu harus diberi garansi ya, warranty. Apalagi kalau di situ diterapkan garansi atas kerusakan, maka customer akan lebih yakin terhadap produk yang kita buat. Ketiga itu kendali mutu terpadu, menunjukkan bahwa mencegah terjadi kerusakan produk selama proses produksi, seperti mengadakan suatu rangkaian kegiatan pengendalian produksi. Nah, ya, tidak ada mutu barang kemudian mutu terpadu. Jadi mutu terpadu itu ya pada saat kegiatan produksi itu tadi adanya garansi atau warranty, sehingga konsumen bisa melakukan atau bisa mengambil barang atau produk itu dengan yang tidak ada rasa was-was. Jenis pengawasan produk. Nah, ada beberapa jenis dari pengawasan produk.
Pemantauan mutu ini perlu diamati sejak rencana pembelian bahan, penerimaan bahan, dan gudang penyimpanan sampai dengan saat bahan baku. Nah, jadi kita pengawasan itu dipantau rasakan mutu-mutu bahannya, ya, mulai dari pembelian bahannya, penerimaannya, gudang penyimpanan sampai dengan bahan baku. Kemudian pemantauan proses produksi secara kerja pelatihan dan mengolah bahan baku dipantau juga hasil. Karena masing-masing dipantau agar menghasilkan barang sesuai dengan rencana. Pemantauan produk jadi pemeriksaan atas hasil produksi jadi mengetahui apakah produk sesuai dengan rencana ukuran dan mutu atau tidak. Nah, selanjutnya pada saat pengepakan, ya, bungkus dapat merupakan alat pelindung agar tetap dalam kondisi sesuai dengan mutu. Jadi pengepakan itu bungkus itu selain daripada melihat apa yang menjadi produk kita atau label dari produk kita, dia juga sebagai melindungi barang dalam kondisi sesuai dengan mutu, ya. Jadi dia juga melindungi itu barang, namanya plastika atau kardus kah, ya, yang melindungi. Selanjutnya yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan dalam pembuatan produk kemasan, ya. Kesesuaian antara produk dan bahan maksudnya adalah dalam menentukan bahan pengawas kita harus mempertimbangkan produk yang kita miliki. Nah, ini ada beberapa yang wajib yang ada pada kemasan itu, khususnya pada packingan produk, ya. Jadi di sana ada brand itu tadi saya. Jadi selain dalam melindungi produk kita, di sini juga kemasan berfungsi sebagai penanda bahwa produk kita ini ada namanya brand, kemudian logo, produk, jenis produk, logo halal, ya, ini yang penting juga, ya, ada logo halalnya. Kemudian berat PIRT atau perizinan, kemudian penjelasan produk, expire, kemudian barcode, ya, ini barcode, kandungan gizi dan alamat dan keterangan produsen. Jadi lengkap semua di situ, ya. Nah, ukuran dan kemasan ketebalan bahan kemasan berkaitan dengan banyak sedikitnya isi dari yang diinginkan, sedangkan ketebalan berkaitan dengan keawetan dari produk yang ada. Nah, jadi tergantung pada ukuran kemasannya, banyak sedikitnya produk yang ada di dalam yang kita kemas. Kemudian ketebalannya itu, ya, tergantung pada keawetan produk yang ada. Jadi semakin lama keawetan produk itu, maka harus ketebalannya juga harus semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah kemasannya harus menarik, ya, dalam bentuk bungkusannya itu harus menarik, ya, paling tidak ada warna di situ. Seperti halnya kita yang pernah sudah buat beberapa bentuk kemasan, ya. Jadi tugas di sini selanjutnya adalah mendesain kemasan, ya. Bagaimana kita membuat satu kemasan produk kita. Kita harus coba membuat
kemasan dari produk itu bagaimana semenarik mungkin, kemudian ada logonya ya. Jadi nanti Bapak share bagaimana bentuk salah satu kemasan yang ada. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.